Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak, teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Hasan Muslihat dengan NIM 231330015. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada pembuatan video learning journal yang kelima, kalau nggak salah teman-teman semua. Saya masih diberikan kesempatan untuk membuat atau mereview kembali materi yang sudah dibahas pada pertemuan minggu kemarin teman-teman semua. Maka dari itu, tanpa panjang lebar, di sini saya akan mengulas kembali apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 kemarin mengenai peliputan dan penulisan berita yang efektif. Itu terkait judul yang sudah dibuat oleh kelompok 3 kemarin. Karena pada minggu kemarin, pada pertemuan kelima, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita melaksanakan pertemuan secara daring teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa panjang kalam, langsung saja pada poin yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 mengenai judulnya ya, mengenai peliputan dan penulisan berita yang efektif. Nah, ada beberapa poin penting yang sudah dipaparkan langsung oleh kelompok 3 kemarin mengenai judul tersebut. Pada poin yang pertama, mereka membahas mengenai teknik peliputan berita. Seperti yang kita ketahui teman-teman, pembahasan kali ini tuh tidak jauh beda sama halnya dengan kelompok kedua kemarin. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya teknik peliputan berita adalah mengelola atau merepresentasikan apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita olah dari data tersebut, yang kemudian nantinya kita sebarluaskan ke khalayak media teman-teman. Nah, maka dari itu gunanya daripada kelompok 3 menjelaskan mengenai peliputan dan penulisan berita yang efektif, karena di sini mereka itu terpacu kepada beritanya saja. Karena yang seperti kita lihat teman-teman pada pertemuan 2 minggu kemarin, kelompok 2 itu membahas mengenai berita juga, artikel juga, maka hanya sekadar umumnya saja gitu, tidak berbicara mengenai secara keseluruhan atau secara dalam gitu. Maka ada beberapa poin penting yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 kemarin ya teman-teman, yaitu mengenai teknik peliputan berita. Seperti yang kita ketahui, teknik peliputan berita itu melakukan dari sumber informasi, yaitu observasi, ada yang namanya kita reportase, dan kemudian kita meriset mendalam. Karena seperti yang kita ketahui, meliput berita itu harus terjun ke lapangan langsung teman-teman. Karena bagaimanapun juga meliput adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan secara objektif ataupun secara langsung, secara nyata teman-teman. Tidak seperti kayak kita membuat media cetak itu melalui online kan teman-teman ya, begitu. Nah, seperti halnya ketika kita melakukan peliputan berita, itu ada etikanya teman-teman. Mengenai etika dalam peliputan berita, kita harus mematuhi kode etik yang ada dalam jurnalistik gitu. Karena tugas daripada jurnalistik adalah mematuhi kode tersebut. Nah, itu adalah peliputan teman-teman. Kemudian lanjut kepada penulisan. Nah, penulisan sendiri itu kita sebagai seorang jurnalis tidak lain dan tidak bukan menggunakan unsur prinsip 5W1H. Apa itu 5W1H? Sepertinya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya mengenai 5W1H. Nah, 5W1H ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menjadi dasar mentah yang akan diajukan langsung kepada narasumber. Dan kemudian isi daripada penulisannya yaitu merupakan piramida terbalik, yang dimana kita menggunakan unsur daripada piramida terbalik. Jadi yang terlihat menarik itu judulnya terlebih dahulu,
setelah dari judul ke bawahnya itu makin sedikit makin tidak menarik karena yang dilihat adalah judul dahulu gitu. Masuk kepada kita di dalam menulis pasti ada tata caranya ataupun etikanya, masuk kepada gaya penulisan teman-teman. Di dalam penjelasan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 kemarin, mereka memberikan pemahaman bahwasannya ketika kita menulis berita itu harus jelas, lugas, berbasis fakta dan tanpa bias teman-teman. Tanpa bias di sini adalah tidak mengulangi perkataan-perkataan yang sama, maka harus ada diksi yang berbeda di antara diksi yang lain, karena gaya penulisan ini itu nantinya akan dapat menarik massa teman-teman. Nah, itu adalah teknik penulisan dan teknik peliputan berita teman-teman. Masuk ke dalam jenis-jenis peliputan teman-teman. Nah, di dalam jenis-jenis peliputan ini ada 3 poin yang dimana ini berbicara mengenai sosialisasi yang atau aspek-aspek yang ada di kehidupan kita teman-teman. Mengenai jenis peliputan, mengenai jenis-jenis berita ini, jenis peliputan berita ini, yang pertama yaitu ada hukum dan kriminalitas, yang dimana hukum dan kriminalitas ini adalah sumber berita yang mengenai tentang polisi, pengadilan hingga saksi korban. Tugas daripada jurnalistik di situ adalah mempertanyakan kepada polisi mengenai sumbernya dan kepada pengadilan dan juga saksi korban yang ada di dalam TKP tersebut atau yang menjadi pelaku di dalam peristiwa tersebut gitu. Pasti teman-teman di setiap jenis daripada peliputan, di setiap peliputan pasti ada kekurangan ataupun tantangannya. Tantangan daripada jenis peliputan hukum ini yaitu akses informasi teman-teman. Seperti yang kita ketahui ketika kita berbicara mengenai hukum yang ada di negeri kita, maka akses informasi ini sangatlah minim teman-teman, kecuali kita mempunyai ataupun kita berpihak kepada orang-orang yang penting di dalam Indonesia ini teman-teman. Nah, kemudian maka dari itu teman-teman, keselamatan jurnalis di sini sangat penting. Ini juga menjadi salah satu tantangan di dalam dunia jurnalis teman-teman, karena pada dasarnya ketika kita bermain hukum di negeri ini, maka yang bermain adalah kaki tangan daripada politik. Maka dari itu untuk teman-teman jurnalis yang ada di luar sana, hati-hati dalam meliput suatu berita ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, jenis peliputan berita yang kedua yaitu politik. Seperti yang kita ketahui, tantangan daripada politik sendiri tidak jauh berbeda yang tadi sudah saya jelaskan mengenai jenis peliputan hukum dan kriminalitas, karena dalam peliputan politik teman-teman, kita sebagai seorang jurnalis harus netral, tidak terambisi oleh akan suatu hal yang memang nilainya itu secara material sangat besar. Maka dari itu tugasnya seorang jurnalis adalah memberitakan berita yang sebenar-benarnya tanpa diembel-embeli oleh uang teman-teman. Maka itu seorang jurnalis yang tidak melanggar kode etik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu peliputan ekonomi. Nah, yang peliputan ekonomi ini menjadi tantangan seorang jurnalis ketika ia membahasnya terkait dengan data-data yang secara skala umum masyarakat tidak memahami. Maka sebagai jurnalis kita harus merendahkan atau memposisikan kata-katanya dengan baik begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi yang sudah disampaikan langsung oleh kelompok 3 kemarin yang berjudul penulisan dan peliputan berita yang efektif. Maka dari itu saya sebagai preview daripada pembahasan mengenai materi kemarin pamit undur diri. Jika ada salah dan kekurangan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.